siang, sekarang pukul 11-an waktu Pontianak. Nah ini kita lihat sendiri, nah, tadi barusan lewat mengunjungi kebun teman yang sudah lama dibuat sekitar 2 tahunan, tapi sepertinya tidak begitu terurus ya. Kita nanti akan bandingkan beberapa varietas di sini, mungkin ada 5 varietas yang akan kita bandingkan bagaimana pertumbuhannya di lahan gambut dan daerah pasang surut. Boleh dilihat ini tepian sungai, walaupun hari ini tidak hujan ya, tapi memang musim hujan ini hampir rata dengan tanah, jadi begitu musim hujan ini banjir tergenang. Ini kebetulan lagi barusan di Jumbo, jadi airnya lebih surut lah. Kalau kemarin-kemarin di sini pasti banjir. Nah, oke, kita mulai dari pertama. Ini pohon jambu Jamaika. Ini semua tegakan yang ada di sini umurnya sama semua, jelas umur 2 tahun. Umur 2 tahun jambu Jamaika sudah setinggi 3 meter dengan percabangan yang cukup banyak ini karena memang tanpa perlakuan, sepertinya memang tidak terurus. Umur 2 meter kita katakan ini di Jamaika pohonnya normal, bagus lah untuk pertumbuhannya. Dan kita lihat di sini belum ada serangan hama penyakit, mungkin sekedar bolong-bolong itu wajar lah kena belalang. Terus awal tanam di bawah biasa dibuat gundukan di sini, berarti lahannya memang lahan banjir dan pasang surut. Jadi itu yang pertama ya, di jambu Jamaika pertumbuhannya oke. Lalu kita lihat ini ada pohon mangga pada umumnya. Varietasnya ini mangga Mahathir. Bisa kita lihat dari bentuk daunnya. Mangga Mahathir itu yang bisa 3 kiloan ya. Pohonnya jumbo. Umur 2 tahun. Diameternya ini sudah 3 meter mungkin kalau untuk diameternya. Terus tingginya juga 3 meteran. Ini pertumbuhannya oke loh. Kalau menurut saya malah bagus di tanah gambut. Untuk ukuran 2 meter batangnya itu, kalau kita lihat di sini batangnya sudah cukup besar. Nah, ini batang sudah diameter 15 cm lah diameternya. Sementara umur 2 tahun belum ada hamanya ya. Tapi menurut saya kalau untuk mangga Mahathir di lahan gambut sih kurang rekomendasi, artinya karena serangan hama penggerek batangnya biasanya sudah kita amati banyak sekali yang rusak terkena penggerek batang. Nah ini juga mangga Mahathir kita lihat 2 tahun sudah mulai berbuah, ini sudah berbunga dan banyak kuncup-kuncupnya juga di sana-sana sudah mulai berbuah. Coba kita amati ya, sudah ada serangan penggereknya belum? Tapi teman-teman lihat sendiri di sini. Ya, ini sudah ada bekasnya ini. Di atasnya sudah ada beberapa lubang-lubang di atas. Ini kekurangannya mangga Mahathir, dia tidak begitu kuat terhadap serangan penggerek batang. Saya anjurkan sih kalau untuk Kyojai kemungkinan lebih kuat ya. Cut. Nah ini teman-teman kita lihat nih ada musangking. Umur 2 tahun sudah tinggi 3 meter. Apa perawatan saya pikir, yaitu karena lihat saja rumputnya apanya begitu, artinya kurang terawat ya. Nanti kita tanyakan saja perawatannya apa saja, kalau ketemu sama orangnya nanti kita tanyakan. Ini tinggi 3 meter, terus percabangannya dari warna daunnya, hijau daunnya juga bagus, berarti bisa kita katakan untuk musangking normal dan recommended untuk di lahan gambut. Tapi kesulitan tempat tumbuhnya cukup oke, adaptabilitasnya di dataran rendah. Kalau untuk pertumbuhannya bagus, kita lihat nanti di 2 tahun lagi ya untuk pembuahannya. Sambil kita jalan ke sana lagi. Nah ini ada musangking juga. Berarti pertumbuhannya benar-benar bagus untuk durian. Terus kita lihat ada mangga juga. Ini mangga oke. Nah ini alpukat.
alpukat. Ini tanahnya kita benar-benar sering banjir ya, ini genangan air di mana-mana. Alpukat ini pertumbuhannya saya lihat kurang maksimal karena 2 tahun pertumbuhannya ini baru tinggi sekitar 180 cm ini, 180 cm tanpa perawatan ya, kalau kita katakan sih biasa saja lah. Artinya kalau ini dipupuk, dirawat dengan bagus, pasti pertumbuhannya pun akan bagus untuk di alpukat. Saya pikir masih bisa adaptabilitasnya, artinya dia tidak sengsara dari daunnya warna hijau, cuman tumbuhnya saya pikir kalau umur 2 tahun sudah 2 meteran ke atas ya. Jadi untuk alpukat saya pikir di tanah gambut masih kita rekomendasikan, tapi dengan perlakuan, dengan pemupukan yang lebih bagus. Itu sudah berapa tanamannya? 3 ya. Nah ini ada yang keempat, jambu kristal. Jambu kristal kita lihat kalau untuk ketinggian sama pertumbuhannya selama umur 2 tahun ini cukup normal, cukup bagus. Dari segi pertumbuhan kita lihat tingginya, cabangnya demikian banyak. Mungkin di sini karena tidak dirawat, cuman diambil cangkokannya saja. Kita lihat ada beberapa cangkokan dan mungkin juga sudah dipanen. Jadi mungkin tujuannya karena males ngerawatnya, jadi diambil dijual untuk cangkokannya saja. Untuk di lahan gambut rekomendasi lah, masih recommended untuk jambu kristal, walaupun tanpa diurus, tidak pernah dipupuk, buahnya tetap lumayan. Ini pemangkasannya juga kurang, pupuknya kurang, jadi walaupun pertumbuhannya bagus tetap harus dirawat dengan baik juga. Kita lihat daunnya kuning gini, ini asamnya tinggi. Ciri khasnya kalau tanahnya asam biasanya dia warnanya agak pudar, dan dari tepi daunnya itu nanti warnanya kekuningan hangus, dimulai dari tepi. Jadi dari tepi daun gini warnanya sudah kuning, tengahnya masih hijau. Ini tanda tanahnya memang asam dan kekurangan pupuk kalsium ya, jadi nanti perlu diberi dolomit lah. Nah itu tadi sudah berapa, 4. Nah ini teman-teman kita lihat, ini kelengkeng itoh. Kelengkeng itoh 2 tahun cuman segini nih. Kelengkeng itoh pada dasarnya saya perhatikan untuk di tanah gambut, terutama di Kalimantan ini, untuk daya tumbuhnya oke. Artinya kekuatan dia untuk hidup oke. Tapi khusus buat kelengkeng itu perlu pasokan dolomit yang cukup lumayan. Jadi teman-teman kalau mau nanam kelengkeng di lahan gambut, paling tidak buat awal itu sebulan sekali saja kita hantam terus. Sebulan sekali kita kasih minimal lah 2 on itu. Kalau untuk ketinggian segini awal tanam itu 2 on, nanti tahun kedua naikkan lagi 3 on, keempat naikkan 4 on. Insya Allah hasilnya akan bagus. Karena pernah kita jumpai atau sering kita jumpai tanaman yang umur 5 tahun saja tingginya sudah 6 meteran ada. Berarti untuk pertumbuhan sebenarnya di tanah gambut bagus, cuman dia perlu pasokan dolomit yang cukup besar. Artinya ya harus rutin lah berarti itu. Nah, ini kita lihat di sini, dan terakhir adalah coba kita ke sana. Cut. Yuk. Nah, ini terakhir yang ada di lahan sini varietasnya adalah jambu air. Ini varietas dalhari. Dalhari ini punya kelebihan tampilannya menarik, besar, merah merona itu. Tapi kalau ditanam di daerah yang asam, rasa manisnya kurang. Jadi perlu kita kasih dolomit juga, juga ditambahkan dengan KCL yang rutin. KCL paling enggak 3 bulan sekali, baru nanti manisnya akan meningkat. Kelemahannya dalhari dibanding citra itu. Kalau citra dia lebih stabil, tapi kalau dalhari kita harus beli pupuk KCL untuk meningkatkan rasa manisnya. Padahal dalhari dia punya beberapa kelebihan. Secara fisik dia bagus, tampilannya besar, buahnya padat, jadi buahnya lebih keras ya, lebih tahan terhadap serangan lalat buah. Nah ini umur 2 tahun, lihat sendiri di sini sudah berbuah ya.
Ini mungkin awal ini. Ya nanti semoga ketemu nih Mas Waruri ini yang ngelola kebun ini. Nah ini mungkin kita bikin 2 episode ya, nanti terlalu panjang. Episode berikutnya nanti kita temuin yang pengelola kebun ini, bagaimana sejarahnya kebun ini. Ya, jadi umur 2 tahun, ketinggian sudah 2 meter, diameternya juga sama saja 2 meter. Bisa kita katakan ini recommended untuk lahan gambut, bagus. Daya hidupnya juga bagus. Dari daunnya juga tidak ada masalah dari hijau daunnya, artinya walaupun tergenang dia lebih tahan dan ini berbuah dengan normal. Jadi itu teman-teman beberapa varietas tadi kita hitung ada 5 varietas yang ditanam di sini, bukan direkomendasikan ya. Artinya nanti terserah teman-teman saja mau nanam apapun. Ya kita katakan tadi kesimpulannya dari 5 varietas itu ada 2 tanaman yang kurang rekomendasi. Yang pertama adalah mangga, karena serangan penggereknya kalau bisa mengatasi untuk pertumbuhannya bagus, tapi serangan penggereknya luar biasa. Dan yang kedua adalah kelengkeng. Kelengkeng dia hidup-hidup, tidak ada yang mati, kita lihat, tapi jadi masalah dibuat di pertumbuhan kurang kalau tanpa pemberian Ca, kalsium atau dolomit kaptan lah istilahnya, kapur pertanian yang cukup banyak dan rutin. Jadi itu saja, tapi yang 3 varietas otomatis di durian, terus jambu kristal, jambu air pertumbuhannya oke lah. Ya itu aja teman-teman informasi hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Bahagia bertani, karena kita harus bahagia jadi petani, tidak hanya bangga tapi bahagia. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.